Halo guys, balik lagi sama aku Wira di konten FIFA 22 saran transfer atau transfer suggestion. Nah, tim yang akan ku berikan saran transfer pemain yang bisa kalian lakukan di karir mode kalian yaitu Paris Saint-Germain, klub kaya asal Prancis yang memiliki uang tak terbatas. Akan kuberikan saran-saran transfer mengenai skuadnya agar lebih kuat dan bisa menjuarai Liga Champion. Untuk itu kita saksikan videonya guys. Ya guys, balik lagi ke video. Aku akan memberikan beberapa pemain yang dibutuhkan dari PSG. Sebenarnya PSG memiliki skuad yang mewah, skuad yang bertalenta. Semua sudah lengkap, tapi ada beberapa lini yang harus diperkuat lagi mungkin. Untuk itu, mungkin kita pertama akan lihat skuadnya dulu guys ya. Skuad dari PSG, mereka memakai 4-3-3, di mana winger kanan, winger kirinya Neymar, Messi, serta strikernya Kylian Mbappe. Dan mungkin kalau dilihat Mbappe akan pergi, mungkin kita harus cari ganti striker ya. Tapi kalau di sini kan career mode kalian bisa memperpanjang kontraknya, karena kemungkinan besar kalian nggak akan mau ngelepas Mbappe. Untuk itu kita lihat dari squad dari pemainnya. Untuk strikernya ada Kylian Mbappe, winger kiri Neymar, dan winger kanannya Messi. Untuk tiga depan mungkin tidak tergantikan ya guys, karena ini merupakan trio yang ku bilang trio sempurna. Lalu yang bermasalah dari squad PSG ini sendiri mungkin diantaranya yaitu ada left backnya, back kiri, serta dua pemain tengahnya yaitu Wijnaldum dan Papu Gue. Untuk gelandang sendiri pilihannya ada beberapa yaitu Pereira, Paredes, terus ada Draxler yang bisa bermain sebagai cam. Namun aku nggak ngelihat bahwa PSG ini memiliki pemain atau gelandang tengah yang mumpuni ya guys ya. Makanya aku akan memberikan saran beberapa pemain yang harus mungkin kalian bisa datangkan juga di karir mode PSG kalian. Untuk itu kita lihat ya. Untuk left back sendiri, kita mempunyai Juan Bernat yang sudah berusia 28 tahun, dan kita juga mempunyai Mendes yang masih muda, tapi ini masih terlalu mentah. Kita harus mencari, PSG ini kan tim instan ya bisa dibilang, semua pemainnya jadi, makanya kita harus mencari pemain yang sudah jadi untuk posisi left back. Sebenarnya PSG juga di transfer kemarin sempat ingin mendatangkan left back baru yang jadi juga atau yang sudah bertalenta. Sayangnya deal-dealannya sangat berat karena banyak pemain masuk dengan gaji besar yang membuat PSG takut bahwa dia akan melanggar financial fair play. Untuk itu mungkin kalian bisa lihat saran terakhir transfer pemainku ya dulu ya. Oke, kita bisa lihat dulu. Pertama yang kita lihat dari posisi left back ya. Left back ada 2 nama yang akan kuberikan. Jika kalian mencari yang sudah jadi dan masih muda, pilihannya bisa jatuh di antara dua pemain ini. Yang pertama Theo Hernandez. Theo Hernandez ini sempat kemarin akan dirumorkan pindah juga, menyusul Hakimi, sahabatnya atau bisa juga teman bermainnya di Real Madrid dulu. Mereka hampir jadi bermain bersama, sayangnya Theo Hernandez gagal bergabung mungkin karena yaitu tadi financial fair play-nya. Banyak sekali pemain PSG yang masuk dan membuat gajinya menumpuk, walaupun datangnya gratis ya guys ya, tapi kan gaji dibayar 4 tahun tuh hitungannya berapa, itu pokoknya itulah financial fair play-nya. Pertama yang akan kuberikan itu adalah Theo Hernandez ya guys ya. Theo Hernandez ini pemain left back asal Prancis, bermain untuk AC Milan, berusia 23 tahun dan memiliki overall 84. Kita sudah tahu bagaimana bagusnya Theo Hernandez bermain di AC Milan, baik itu dalam menyerang maupun bertahan. Kita mungkin lihat dulu dari atributnya. Atributnya itu adalah banyak sekali yang sudah hijau. Lihat sekali akselerasi dan sprint speednya sudah 90-an. Lalu stamina juga sudah 90, agresi 82, reaksinya 84. Dan untuk teknikalnya atau mental tadi ya, lihat crossingnya, dribblingnya, dia ini tipikal left back yang kencang, spesi, dan lebih cocok menyerang sebenarnya. Tapi ketika digunakan untuk bertahan
Bisa juga seperti lihat stand sama slide tackle-nya 79 dan 80 ya guys ya. Lalu dia mempunyai trade speed dribbler. Untuk itu kita mungkin lihat dulu harganya dari Theo Hernandez ya. Harganya 62.500.000 atau market value-nya 62 juta 500 euro. Kita bisa effort harganya atau kita bisa datangkan harganya di harga sekitaran 80 juta sampai 113 juta. Cukup mahal memang. Tapi PSG tetap PSG. Ketika kalian memang kurang uang untuk mendatangkannya, mungkin kalian bisa menjual beberapa pemain yang menumpuk mungkin di PSG. Untuk itu saran selanjutnya di posisi left back itu adalah Alphonso Davies. Dan Davies ini kalau aku bilang tipe-tipenya sih hampir sama seperti Theo Hernandez. Left back yang bagus dalam menyerang, luar biasa dalam menyerang karena memiliki posisi sekundernya left mid itu. Karena kalau nggak salah dia saat bermain di MLS, Alphonso Davies itu memang sayap, dan dia bertransformasi menjadi left back ketika pindah ke Eropa. Untuk itu kita lihat statnya sama, lihat akselerasi dan sprint speednya 90 plus, agility-nya 86, balance-nya 84, stamina 82, reaction 84, serta memiliki ball control 84, crossing kita lihat crossing 84 dan dribblingnya 87. Luar biasa untuk seorang left back ya. Mungkin stand tackle slide tackle-nya masih unggul Theo Hernandez, dan dia punya trait flare. Ingat flare, pemain-pemain tertentu aja yang punya trait tersebut, dan dia punya trait speed dribbler. Itu sama seperti Theo ya, punya trait speed dribbler. Untuk itu kita lihat dari market value-nya dulu ya. Market value-nya lebih murah daripada Theo, cuma 58.500.000. Enggak ding, oh ya betul, lebih murah daripada Theo, dan lebih mudah juga, overallnya sama 84, dan kalian hanya bisa mendatangkannya dengan harga 74 juta sampai 107 juta. Itu bagus ketika umurnya beda 3 tahun, overallnya sama, dan harganya lebih murah. Mungkin kalian bisa memilih alternatif Alphonso Davies. Lalu untuk posisi gelandang tengah, gelandang dari PSG sendiri itu yang aku bilang cukup pantas bermain di PSG itu hanya satu kalau menurutku ya, cuma Verratti. Verratti itu gelandang asal Italia yang bertalenta, dan dia tidak disokong dengan gelandang-gelandang lain yang luar biasa. Begitu kita harus memberikan tandem yang bagus untuk seorang Verratti agar dia dapat mengeluarkan talentanya lagi. Untuk itu aku memberikan 3 pemain. Mungkin dari kalian sudah tahu beberapa pemain ini. Yang pertama adalah Frank Kessie. Kita tahu sendiri Kessie tidak mau memperpanjang kontraknya bersama Milan. Kita lihat kontraknya pasti sudah mau habis ya, 12 bulan. Lalu ada N'Golo Kante serta Milinkovic-Savic. Mungkin kalau mau datangkan 2 gelandang, mungkin kita bisa datangin Kessie dan Milinkovic-Savic. Atau kalau kita ingin mendatangkan memang yang sekelas kualitas bintang, mungkin kita bisa datangin N'Golo Kante. Untuk itu kita mungkin bisa lihat dulu stat dari pemain tersebut. Frank Yannick Kessie, pemain asal Pantai Gading, berusia 24 tahun, bisa bermain di CDM dan center mid, overallnya 84, memiliki trait solid player, leadership dan team player. Luar biasa untuk seorang gelandang di tengah. Lalu untuk statnya kita lihat merata semua hijau. Dia memiliki stamina yang luar biasa, 93, strength-nya 86, cocok untuk duel-duel ini sepertinya. Agresinya 84, composure 84, intercept-nya 84, luar biasa. Lalu ball control-nya 84, tidak terlalu jelek untuk seorang CDM. Short pass-nya sangat bagus, dan stand tackle-nya sudah 84, namun slide tackle-nya hanya 70. Dan dia eksekutor penalti ya kalau nggak salah di AC Milan. Lihat penaltisnya sudah 80-an. Untuk itu kita bisa lihat dulu harga dari Frank Kessie ya, 49.500.000. Lihat kita hanya effort harganya 49.500.000. Kita bisa menawar harga di bawahnya karena dia kontraknya sudah habis. Mungkin kita bisa tawar hanya 35 mungkin, atau at least paling tinggi 40 juta. Selanjutnya mungkin kita loncat dulu ke Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic ini kalau aku bilang dia adalah pemain tengah yang sayang sekali klubnya
hanya bermain di Lazio ya, atau Latium di sini. Mungkin kalau dia bisa pindah ke klub lain yang lebih pamor, mungkin dia bisa menaikkan namanya. Karena aku tahu sendiri Milinkovic-Savic bagaimana bagusnya bermain di Lazio ya. Untuk itu kita bisa lihat dulu lihat dulu stats dari Milinkovic-Savic. Sergei Milinkovic-Savic, lihat posisinya, sangat semua lini tengah dikuasai. Center mid, CDM dan Cam. Pemain asal Serbia berusia 26 tahun dan memiliki overall rating 85. Mungkin terlihat statnya, dia mungkin tidak Pessi, tapi dia tipikal cocok duet dengan Casey. Lihat strengthnya luar biasa, stamina nya luar biasa, badak. Composure 84, visionnya 82, lalu dribbling 84, ball controlnya 86, long passnya 85, short pass 85, dan memiliki trait power header luar biasa. Ketika center mid atau CDM kalian memiliki trait ini dan maju untuk menyerang atau masuk dalam kotak penalti saat corner, tandukannya melebihi seorang center back. Dia juga memiliki trait outside foot shoot atau shooting dengan kaki luar ya. Oke, kita lihat harganya dulu. Ya, harganya mungkin lebih mahal daripada Casey ya, karena dilihat dari overall ratingnya lebih 1 dan dia memiliki kontrak lebih jangka panjangnya di Latium. Kita mungkin bisa effort harganya 63 juta ringgit value-nya, dan kita effort harganya sekitar 75 sampai 105 juta. Selanjutnya pemain kelas bintang asal Prancis yang mungkin kita bisa pulangkan ke Prancis ya guys ya. Itu adalah N'Golo Kante. Pemain Chelsea, usia 30 tahun, asal Prancis, bisa bermain di CDM dan center mid. Kita lihat statnya luar biasa, kecil-kecil cabai rawit, kecil-kecil punya stamina yang luar biasa. Pemain-pemain Chelsea menjulukinya paru-parunya banyak, sangat tidak mudah lelah, dan humble juga yang pasti. Mungkin kita bisa pulangin dia ke Prancis ya. Lihat statnya sudah banyak yang hijau, mungkin aku nggak perlu sebutkan lagi, kalian bisa lihat sendiri. Lalu dia punya trait, sayangnya punya trait injury prone. Ini sangat krusial untuk seorang pemain. Ketika dia mempunyai trait tersebut, akan mudah cedera, dan ketika cedera mungkin akan lama. Tapi dia punya trait leadership luar biasa. Lalu alternatif ketiga, ketika kalian memang membutuhkan pelapis dari seorang Mbappe, yaitu adalah Alexander Isak. Masih muda juga, masih 21 tahun, asal Swedia, bermain untuk Real Sociedad dan overallnya 82. Mungkin statnya tidak begitu bagus ya, masih kalah jauh dengan Mbappe, tapi untuk sebagai backup mungkin dia cocok. Tapi memang nggak terlalu penting atau nggak terlalu urgent banget, karena posisinya itu sudah diisi oleh Mbappe. Namun kalian ketika ingin meregenerasi cadangan dari Mbappe, kan sekarang cadangan Mbappe hanya Icardi ya. Kita tahu Icardi umurnya sudah tidak muda lagi. Mungkin kita bisa menggantikan Icardi dengan Alexander Isak. Untuk statnya kita bisa lihat sendiri. Dan dia memiliki trait flare. Yang aku bilang flare itu trait yang hanya pemain-pemain tertentu yang punya. Lalu dia punya juga speed dribbler dan outside foot shoot. Untuk itu kita lihat harganya dulu. Dari Alexander Isak hanya 45 juta, dan kita hanya bisa effort harganya di 44 hingga 60 juta. Sangat terjangkau untuk seorang PSG ya. Kita lupa lihat harga dari Conte. Conte itu harganya ya 100 juta. Harganya 100 juta. Mungkin kita effort lebih, harganya mungkin 100 sampai 120 150-an juta. Dan ingat umurnya juga sudah 30, tapi ini pemain yang sudah benar-benar matang. Kita nggak perlu bentuk lagi. Mungkin itu yang pemain yang bisa kuberikan. Ada sekitar 6 pemain. Ya, 6 pemain. Mungkin kita nggak bisa membicarakan transfer ketika kita nggak tahu budget yang diberikan FIFA untuk PSG ya. Tapi kalau di real life kan kita tahu uangnya PSG itu uang negara. Kita nggak tahu batas dari uangnya berapa. Mungkin kita bisa lihat dulu. Ya, transfer budget 160 juta. Mungkin ketika kalian ingin mendatangkan 2 pemain atau 3, kalian harus melepas beberapa pemain. Seperti kalian bisa melepas
Pemain-pemain sudah tua seperti Herrera, Icardi. Mungkin kalian bisa juga menjual pemain-pemain yang tidak kalian gunakan di lini tengah, karena lini tengah PSG cukup menumpuk tapi tidak berkualitas kayak kalau aku bilang. Mungkin kalau saranku kalian mungkin bisa datangin 3 mungkin ya, atau dua dulu mungkin, posisi Alphonso Davies atau posisi dari left back, atau Theo juga boleh, dan satu gelandang tengah. Itu penting. Gelandang tengahnya mungkin Frank Kessie ya, lebih terjangkau. Mungkin itu aja saran transfer pemain dari aku. Saksikan terus konten-konten menariknya di channel aku. Banyak konten menarik lainnya, tinggal kalian cari di playlist, sudah aku taruh semua. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys, bye bye.